Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan tentang proyek EAS kami. Boleh di next. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan grup kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya, Arni Ciratenaja dengan NPM 003. Kemudian ada rekan saya, Sarah Evelyn Verita dengan NPM 017. Kemudian ada Muhammad Reza Diaulhaq dengan NPM 030. Lalu ada Zafrul Aliman Ahmad dengan NPM 141. Dan yang terakhir ada Alta Faras Awas dengan NPM 239. Oke, mulai pada pembahasan yang pertama pada bagian profil perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang menjadi objek pada studi kasus yang kami ambil, yaitu PT Biro Indo Perkasa atau yang biasa dikenal dengan Bosa Jasa. PT Biro Indo Perkasa ini berdiri sejak tahun 2016 dan bergerak di bidang jasa legalitas serta perizinan usaha. Perusahaan ini melayani kebutuhan perizinan usaha untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Beberapa layanan yang disediakan ini antara lain pendirian PT, pendirian CV, sertifikasi halal, hak merek, PIRT, dan berbagai perizinan usaha lainnya. Karena perusahaan ini menangani banyak jenis layanan dan data pelanggan, maka diperlukan pengelolaan data yang terstruktur melalui sistem basis data. Next. Nah, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, kami menggunakan metode observasi ini berupa wawancara langsung dengan narasumber dari PT Biro Indo Perkasa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan di perusahaan, mengetahui entitas-entitas yang terlibat, kemudian memahami relasi antar data, serta menjadi dasar dalam perancangan basis data yang akan kami buat. Dengan metode ini, kami dapat memperoleh informasi yang lebih akurat sesuai kondisi nyata di perusahaan tersebut. Next. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, diperoleh beberapa informasi penting mengenai proses bisnis perusahaan. Pertama, PT Biro Indo Perkasa ini telah beroperasi sejak tahun 2016 dan melayani berbagai layanan seperti pendirian PT, CV, sertifikasi halal, hak merek, dan PIRT. Kemudian, proses pengajuan layanan ini dapat dilakukan secara online maupun offline biasanya melalui WhatsApp atau email. Untuk melakukan pengajuan, pelanggan perlu menyiapkan dokumen utama berupa KTP dan NPWP. Dalam proses pembayaran, pelanggan diwajibkan membayar uang muka atau DP sebesar 50%, kemudian melakukan pelunasan setelah dokumen selesai diproses. Nah, selanjutnya, dokumen akan diverifikasi melalui sistem OSS, AHU, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiap pengajuan yang berhasil diproses ini akan memperoleh NIB atau nomor induk berusaha. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi seperti masalah pada sistem OSS, kesalahan dalam pemilihan KBLI, serta persyaratan KKKPR yang harus dipenuhi. Dari hasil wawancara inilah, kami memperoleh data yang nantinya digunakan untuk menentukan entitas, atribut, dan relasi dalam perancangan basis data. Next. Nah, untuk identifikasi entitasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi pada slide ini aku akan jelasin tentang identifikasi entitas. Jadi yang pertama itu ada entitas klien. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pemohon izin seperti ID klien, nama klien, NIK, NPWP, email, dan nomor HP. Entitas kedua adalah layanan. Tabel ini berisi daftar layanan yang tersedia dalam sistem. Atributnya terdiri dari ID layanan dan nama layanan. Entitas ketiga adalah jenis izin. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data jenis izin yang tersedia dalam sistem.
Atribut yang dimiliki yaitu ID izin, ID layanan, nama izin untuk nama jenis izin, dan deskripsi untuk menjelaskan informasi mengenai izin tersebut. Entitas keempat adalah pegawai. Tabel ini menyimpan data petugas yang mengelola proses perizinan, seperti nama pegawai, jabatan, email, dan nomor HP. Entitas kelima adalah user. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data akun yang digunakan untuk login ke sistem. Atribut yang dimiliki yaitu ID user, ID pegawai, username sebagai nama pengguna untuk login, password sebagai kata sandi, dan role untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem, seperti admin ataupun petugas. Entitas keenam adalah pengajuan. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data pengajuan izin yang dilakukan oleh klien. Atribut yang dimiliki yaitu ID pengajuan, ID klien, ID layanan, tanggal pengajuan untuk mencatat waktu pengajuan, status pengajuan untuk mengetahui kondisi pengajuan saat ini, dan nomor izin sebagai nomor izin yang diterbitkan. Entitas ketujuh adalah dokumen. Entitas ini digunakan untuk menyimpan informasi dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses pengajuan izin. Atribut yang dimiliki yaitu ID dokumen, ID pengajuan, jenis dokumen untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya. Entitas kedelapan adalah berkas. Entitas ini digunakan untuk menyimpan file dokumen yang diunggah oleh pemohon sebagai persyaratan pengajuan izin. Atribut yang dimiliki yaitu ID berkas, ID pengajuan, nama berkas untuk menyimpan nama file yang diunggah, tanggal upload untuk mencatat waktu pengunggahan berkas, dan status verifikasi untuk menunjukkan apakah berkas sudah diverifikasi atau belum. Entitas kesembilan adalah pembayaran. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh klien dalam proses pengajuan izin. Atribut yang dimiliki yaitu ID pembayaran, ID pengajuan, tanggal pembayaran untuk mencatat waktu pembayaran, jumlah pembayaran untuk menyimpan nominal yang dibayarkan, dan metode pembayaran untuk menunjukkan cara pembayaran yang digunakan. Entitas ke-10 adalah invoice. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data tagihan yang diberikan kepada klien terkait proses pengajuan izin. Atribut yang dimiliki yaitu ID invoice, ID pengajuan, tanggal invoice untuk mencatat tanggal pembuatan invoice, total biaya untuk menyimpan jumlah yang harus dibayar, dan status invoice untuk menunjukkan apakah tagihan sudah dibayar atau belum. Entitas ke-11 adalah jadwal proses. Entitas ini digunakan untuk menyimpan jadwal dan perkembangan proses pengajuan izin yang ditangani oleh pegawai. Atribut yang dimiliki yaitu ID proses, ID pengajuan, ID pegawai, tanggal proses untuk mencatat waktu pelaksanaan proses, keterangan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan, dan status proses untuk menunjukkan kondisi proses yang sedang berlangsung. Entitas yang ke-12 adalah riwayat status. Entitas ini digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan status pada setiap pengajuan izin. Atribut yang dimiliki yaitu ID riwayat, ID pengajuan, status lama untuk menyimpan status sebelum mengalami perubahan, status baru untuk menyimpan status setelah mengalami perubahan, tanggal update untuk mencatat waktu terjadinya perubahan status, dan keterangan untuk memberikan informasi tambahan terkait perubahan tersebut. Boleh di next? Pada slide ini ditampilkan final ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem perizinan. Nah, di sini ada simbol 1. Itu menunjukkan satu data, sedangkan simbol tak hingga menunjukkan banyak data atau one to many. Nah, untuk alur relasinya di sini yang pertama, relasi pertama itu adalah klien dengan pengajuan. Satu klien dapat membuat banyak pengajuan.
sedangkan satu pengajuan hanya dimiliki oleh satu klien. Kemudian relasi yang kedua adalah layanan dengan pengajuan. Satu layanan dapat digunakan oleh banyak pengajuan, tetapi satu pengajuan hanya memilih satu layanan. Relasi yang ketiga adalah layanan dengan jenis izin. Satu layanan dapat memiliki banyak jenis izin, sedangkan satu jenis izin hanya termasuk dalam satu layanan. Selanjutnya, setiap pengajuan memiliki data yang berkaitan dengan dokumen, berkas, pembayaran, invoice, jadwal proses, dan riwayat status. Hubungan ini bersifat one to many, artinya satu pengajuan dapat memiliki banyak dokumen, berkas, pembayaran, jadwal proses, dan riwayat status. Pada bagian bawah terdapat relasi pegawai dengan jadwal proses. Satu pegawai dapat menangani banyak proses pengajuan, sedangkan setiap jadwal proses ditangani oleh satu pegawai. Kemudian, pegawai memiliki hubungan one-to-one dengan user. Artinya, satu pegawai memiliki satu akun user untuk mengakses sistem, dan satu akun user hanya dimiliki oleh satu pegawai. Untuk penutup slide ini, dari IRD dapat dilihat bahwa tabel pengajuan menjadi pusat dari sistem karena hampir seluruh proses mulai dari dokumen, berkas, pembayaran, invoice, jadwal proses, hingga riwayat status terhubung ke tabel tersebut. Boleh di next. Pada tahap 1NF, data disusun agar setiap atribut hanya memiliki satu nilai dan tidak terdapat kelompok data yang berulang. Setiap kolom hanya menyimpan satu jenis informasi. Nah, pada tabel ini terdapat atribut ID pengajuan, nama klien, nomor NUNIK atau nomor NIK, NPWP, nama layanan, jenis dokumen, tanggal pengajuan, dan status pengajuan. Setiap kolom sudah menyimpan satu nilai sehingga memenuhi aturan 1NF. Sebagai contoh, kolom nama klien hanya berisi nama klien, kolom NONIK hanya berisi nomor NIK, dan kolom jenis dokumen hanya berisi satu jenis dokumen. Tidak ada data yang digabung dalam satu kolom maupun data yang berulang dalam satu file. Dengan demikian, tabel ini sudah memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF karena data telah tersusun secara atomik dan lebih mudah untuk dikelola pada proses normalisasi berikutnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang masuk ke 2NF ya. Jadi di sini terdapat 4 tabel. Tabel yang pertama, tabel klien, tabel pengajuan, dokumen, dan layanan. Di sini, di tabel klien memiliki atribut ID klien, nama klien, nomor NIK, NPWP, email, dan nomor HP. Untuk tabel yang kedua, ada tabel pengajuan, yang terdiri dari atributnya itu ID pengajuan, yang menjadi primary key, lalu ada atribut ID client menjadi sebagai foreign key dari atribut ID client yang berada di tabel client. Lalu ada atribut ID layanan yang sebagai foreign key dari atributnya tabel layanan yang atributnya itu ID layanan yang sebagai primary key, lalu ada atribut tanggal pengajuan, dan yang terakhir ada atribut status pengajuan. Dan untuk tabel dokumen, dia memiliki atribut ID dokumen sebagai primary key, lalu atributnya kedua ada ID pengajuan sebagai foreign key dari atribut
dari atribut ID pengajuan, lalu ada yang terakhir jenis dokumen, dan yang tabel terakhir ini ada tabel layanan yang memiliki atribut ID layanan sebagai primary key dari foreign key atribut dari tabel pengajuan, yaitu ID layanan ini. Lalu yang terakhir ada atribut nama layanan. Oke, di sini ada tabel dokumennya, ada 3. Yang pertama ID dokumen, ID pengajuan, dan jenis dokumen. Berikut adalah contoh input yang kami berikan. Dan di bawah sini ada tabel klien yang terdiri dari ID klien, nama klien, nomor NIK, NPWP, email, nomor HP. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ya, sesuai tabelnya ya. Kalau ID klien berarti dia ID dari kliennya, nama klien, nama dari kliennya, NIK dari NIK ini untuk menampilkan NIK dari si klien ini, NPWP juga, begitu juga emailnya, begitu juga dengan nomor HP-nya. Dan di sini di bagian tabel layanan terdiri dari ID layanan, dan nama layanan. Lalu di tabel pengajuan kami memberikan beberapa tabel di sini, yaitu ID pengajuan, ID klien, ID layanan, tanggal pengajuan, dan status pengajuan. Untuk 3NF ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, masuk ke pemaparan 3NF. Jadi yang pertama itu ada tabel klien. Boleh di zoom di sebelah kiri, Mas. Jadi ID klien itu yang pertama memiliki atribut yang pertama ya, yakni ID klien sebagai primary key. Terus ada nama klien, nomor NIK, NPWP, email, dan nomor HP. Terus ada juga tabel layanan di bawahnya, yakni ID layanan dan nama layanan. Lalu ada juga jenis izin yang memiliki atribut ID izin yang sebagai primary key. Lalu ada ID layanan sebagai foreign key dari tabel layanan, atribut ID layanan. Lalu ada nama izin dan deskripsi. Lalu di atasnya ada tabel pembayaran memiliki atribut yakni ID pembayaran sebagai primary key-nya. Lalu ada ID pengajuan, lalu sebagai foreign key dari ID pengajuan di tabel pengajuan. Lalu ada tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan jenis pembayaran. Lalu juga ada tabel pengajuan yakni yang memiliki atribut yang pertama ID pengajuan sebagai primary key, lalu ada ID klien sebagai foreign key dari tabel klien, lalu ada ID layanan sebagai foreign key dari tabel layanan, ID layanan, lalu ada tanggal pengajuan, status pengajuan, dan nomor izin. Lalu di bawahnya itu ada invoice. Invoice itu memiliki atribut yang pertama yakni ID invoice sebagai primary key, lalu ada ID pengajuan yang foreign key berasal dari ID pengajuan di tabel pengajuan, lalu ada tanggal invoice, total biaya, lalu status invoice. Atasnya, Mas. Lalu ada dokumen, tabel dokumen. Yang pertama itu ada ID dokumen sebagai primary key, lalu ada ID pengajuan sebagai foreign key yang foreign key di tabel pengajuan ID pengajuan. Lalu ada jenis dokumen juga. Terus ada juga tabel berkas yang memiliki atribut yang pertama ID berkas, lalu ID pengajuan sebagai foreign key tabel pengajuan ID pengajuan, lalu ada nama berkas, tanggal upload, dan status verifikasi. Lalu juga ada riwayat status yang memiliki atribut ID riwayat sebagai primary key, lalu ada ID pengajuan foreign key dari tabel pengajuan ID pengajuan, lalu ada status lama dan juga ada status baru dan tanggal update. Dan juga ada jadwal proses yang memiliki atribut ID proses sebagai primary key, lalu ada ID pengajuan dari tabel pengajuan ID pengajuan, lalu ada ID pegawai, lalu ada tanggal proses, lalu ada keterangan dan status. Dan ID pegawai tadi itu foreign key dari tabel pegawai.
Di tabel pegawai sendiri itu ada atribut, yakni yang pertama ini ID pegawai sebagai primary key, lalu ada nama pegawai, ada jabatan, email, dan nomor HP. Lalu ada juga yang terakhir tabel user yang memiliki atribut, yakni yang pertama ID user sebagai primary key, lalu ada ID pegawai sebagai foreign key, terus ada juga username, ada juga password dan role. Boleh di next ke next slide. Nah, di sini kita ada contoh dari tabel client. Tabel client sendiri itu memiliki 3 tabel. Ada 6 tabel. Yang pertama ialah ID client, nama client, nomor NIK, NPWP, email, dan nomor HP. Dan di contoh yang pertama itu ada ID client yang terisi input 1, terus Budi Santoso sebagai nama klien, terus nomor NIK 3578140103060005 sebagai nomor NIK, lalu ada nomor 125.246.359.3 sebagai nomor NPWP, lalu juga ada budi@gmail.com sebagai email, dan 089468995361 sebagai nomor HP. Itu contoh input dari tabel klien. Lalu ada juga tabel layanan yang memiliki tabel ID layanan dan nama layanan sebagai input. Contoh input, 1 untuk ID layanan dan perizinan usaha untuk nama layanan. Dan juga ada tabel jenis izin yang memiliki 4 tabel, yakni ID izin, ID layanan, nama izin, dan deskripsi. Contohnya 1 untuk ID izin dan 1 untuk ID layanan, nama izinnya NIB, lalu deskripsinya adalah nomor induk usaha. Dan yang kedua itu ada ID izinnya nomor 2, ID layanan nomor 1, terus nama izinnya SIUP, yakni surat izin perdagangan. Boleh di next. Dan ada juga tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, jabatan, email, dan nomor HP. ID pegawainya ini contoh inputnya nomor 1, Ahmad Ronaldo sebagai nama pegawai, admin perizinan sebagai jabatan, emailnya ahmad@biroindo.com, dan nomor HP-nya 0813 bla bla bla. Terus juga ada tabel user yang memiliki 5 tabel. Yang pertama itu ada ID user, ID pegawai, username, password, dan role. Dan untuk ID usernya itu input contohnya nomor 1, nomor 1 untuk ID pegawai, admin 01 untuk username, passwordnya admin 123, dan role-nya itu admin. Dan untuk yang keenam ini tabel pengajuan, sebagai ID pengajuan, ada 6 tabel. Yang pertama itu ada ID pengajuan, ID klien, ID layanan, tanggal pengajuan, status pengajuan, dan nomor izin. ID pengajuannya 1, ID kliennya 1 untuk ID layanan 2026 Juni tanggal 10 itu tanggal pengajuannya. Lalu status pengajuannya itu proses, dan nomor izinnya itu NIB 2026-001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Kemudian selanjutnya ada tabel dokumen yang berisi 3 tabel, terdiri dari ID dokumen, kemudian ada ID pengajuan, dan juga jenis dokumen. Contohnya tuh diisi di ID dokumen berangka 1, kemudian ID pengajuan 1, dan juga jenis dokumennya KTP, ada NPWP, dan juga kependirian. Lanjut di tabel berkas ada 5 tabel yang berisi ID berkas, kemudian ada ID pengajuan, nama berkas, tanggal upload, dan status verifikasi. Contohnya di ID berkas diisi 1, di ID pengajuan juga diisi 1, kemudian nama berkasnya contohnya seperti KTP Budi, lalu ada tanggal upload 2026, bulan 6 tanggal 12, dan juga status verifikasinya valid atau invalid. Kemudian ada tabel invoice, terdiri dari 5 tabel, yaitu diisi ID invoice, ID pengajuan, tanggal invoice, total biaya, dan juga status invoice. ID invoice diisi 1, kemudian ID pengajuan diisi 1, diisi tanggal invoice-nya, tahun, bulan, dan juga tanggal, kemudian total biaya berapa, dan statusnya lunas atau masih belum terbayar. Selanjutnya. Kemudian ada tabel pembayaran yang berisi ada 5 tabel, terdiri dari ID pembayaran, kemudian ada ID pengajuan, kemudian tanggal pembayarannya, jumlah pembayarannya, dan juga jenis pembayarannya.
Contohnya di ID pembayaran kita diisi 1, lalu di ID pengajuan juga 1, diisi tanggal pembayarannya tanggal berapa, tahun, bulan, dan juga tanggal, dan juga jumlah pembayarannya totalnya berapa, dan jenis pembayarannya, apakah transfer ataukah bisa kris atau cash. Kemudian ada tabel jadwal proses, terdiri dari 6 tabel, yaitu ada ID proses, ID pengajuan, ID pegawai, kemudian tanggal prosesnya, terus keterangan, dan juga status. Seperti contohnya, ID proses kita isi 1, pengajuan juga kita isi 1, ID pegawai diisi 1, terus tanggalnya kita isi tahun, bulan, dan juga tanggal. Kemudian keterangannya kita tulis verifikasi dokumen dan statusnya selesai atau done. Kemudian tabel riwayat status. Ada 5 tabel yang terisi, ada ID riwayat, ID pengajuan, status lama, status baru, dan juga tanggal update. Contohnya, ya di riwayat kita diisi 1, kemudian ada ID pengajuan diisi 1, status lamanya diajukan, kemudian kita status baru diproses, dan tanggal update-nya diisi tahun, bulan, dan juga tanggalnya. Selanjutnya, kita ke kesimpulan atau hasilnya. PT Biro Indo Perkasa atau Bosa Jasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa legalitas dan perizinan usaha sejak tahun 2016. Proses bisnis pengurusan izin meliputi pengajuan dokumen, verifikasi, pendaftaran melalui OSS atau AHU, kemudian penerbitan izin hingga penyerahan dokumen kepada klien. Lalu ada berdasarkan hasil wawancara diperoleh 5 entitas utama, yaitu klien, layanan, pengajuan, dokumen, dan juga pembayaran. Data telah dinormalisasi dari 1 NF, 2 NF, hingga 3 NF untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Lalu ERD yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi pengurus legalitas dan perizinan usaha. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang-kurangnya dari kami. Kami minta maaf. Cukup sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.